Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Brian Wilbray Topan dari kelas SPE A angkatan 25 dan NRP 4225600017. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai soal 3.35 dari buku Fundamentals of Engineering Thermodynamics buatan Michael J. Moran dan Howard N. Shapiro yang edisi kelima. Oke, jadi soal 3.35 akan saya bacakan ya. Saturated liquid water contained in a closed rigid tank is cooled to a final state where the temperature is 50 degrees Celsius and the masses of saturated vapor and liquid present are 0.03 and 1999.97 kilograms respectively. Determine the heat transfer for the process in kilojoules. Oke. Jadi dari soal ini yang bisa kita tarik itu dia bertanya mengenai kalor ya, perpindahan panas. Jadi begini, ini yang ditanya. Terus dia adalah rigid tank ya. Rigid tank itu adalah oke, bentar kita gambar dulu sistemnya coba. Oke, nah seperti ini ya. Terus karena dia itu final state-nya memiliki mixture ya. Jadi dia itu saturated vapor dan liquid, dia punya dua fasa. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 0,03 kg itu gas, the vapor, dan di sini 1999,97 kilogram itu liquid ya, seperti ini. Nah, rigid tank itu apa? Rigid tank itu berarti volume itu konstan dari V1 sama dengan V2. Terus selain itu W-nya juga sama dengan 0 karena dia itu tangkinya kaku ya. Oke, nah untuk lebih lanjutnya kita lihat di slide selanjutnya. Oke, di sini udah saya tuliskan ketikkan asumsi dan yang apa saja yang diketahui dari soal ini ya. Jadi massa uapnya mg, massa uapnya udah ada 0,03 kg. Terus massa liquid ada juga 1999,97 kg. Nah, terus ini kalau ditambahkan, duanya ditambah, itu dia menghasilkan massa total yaitu 2000 kg. Nah, lalu ini bisa kita lihat final state ya. Final state temperature itu 50 derajat Celcius, jadi dia T2 karena dia adalah T akhir. Nah ini juga yang sudah saya jelaskan tadi, tank kaku ya, artinya volumenya konstan. Nah, spesifik volumenya itu konstan. Nah, terus asumsi, kita asumsikan saja bahwa tidak ada kerja ya, karena tanknya kaku, jadinya W-nya sama dengan 0. Nah, jadi di rumus total energi itu bisa kita tuliskan begini ya, kan ini harusnya seperti ini. Nah, karena W-nya itu 0, kita coret, jadinya delta E sama dengan kalor, perubahan suhu ya. Tuh. Oke, nah ini adalah cara pengerjaannya ya. Dimana udah kita gambarkan di sini sistemnya seperti ini, terus diketahuinya ada asumsi yang sudah kita tulis. Nah, oke, kita langsung jawab saja. Nih, pertama-tama kita harus cari dulu volume VF dan VG-nya dari state akhir ya, dari final state-nya ya, yaitu yang kita ketahui itu hanya temperature. Jadi kita harus lihat dari tabel A2. Nah, tabel A2 itu, nah ini 50 kita lihat. Nah, kita mau cari VF dan VG. Nah, di sini. Nah, langsung kita tulis kan. Ada di sini, nah di sini, dan VF-nya 0,001 dan VG-nya 12,03. Oke. Nah, terus keadaan akhir saturated
keadaan akhir dari sistem ini tuh yang dimana suhunya 50 derajat Celcius itu dia adalah dalam fase mixture ya, jadi dia punya dua fase, liquid dan vapor. Nah, jadi kita cari dulu uh, apa namanya volume spesifiknya dulu ya, dengan rumus MF dikali VF ditambah MG dikali VG per massa total. Jadi ini massa liquid, ini volume spesifik liquid, terus ini massa uap, dan ini massa volume spesifik uapnya, dan dibagi dengan M totalnya. Nah, didapat VF nya itu adalah 0,001192545 meter kubik per kilogram. Nah, terus dengan informasi ini yang bisa kita gunakan itu untuk mencari T1. Nah, ini kan T2 tadi 50 Celsius itu T2 karena dia itu akhir ke final state. Ya, kita harus mencari temperature awalnya dengan cara kita interpolasi. Kita buka tabel lagi yang nilai yang paling mendekati 0,00192. Nah, di sini kan nih aduh keturupan ya, pokoknya di tabel di antara 220 dan temperatur 220 dan temperatur 230. Nah, jadi kita interpolasi saja. Jadi ini data yang kita dapat. Oke, kita interpolasi. Ini di kiri atas kita punya data yang kita masukkan data yang kita punya ya. Ini 0,00119245 dikurang dengan VF-nya 220 derajat Celcius, terus per yang VF yang temperaturnya 230 yaitu 0,001209 dikurang lagi dengan 0,00119 1190. Terus kita kali dengan 230 kita kali dengan temperatur tinggi dikurang temperatur terendahnya dari tabel tadi. Nah, jadi 230 itu dari sini. Nah, 220 itu dari sini. Kita kurangin dulu terlebih dahulu, terus kita kali. Nah, hasil akhirnya kita tambah dengan temperatur yang rendah yaitu 220. Nah, di sini kalau ini dihitung dengan kalkulator, jadi kita akan mendapat hasil 1,289. Nah, lalu kita tambahkan dengan temperatur rendah yaitu 220 Celcius. Dapat T1 nya sama dengan 221,29 derajat Celcius. Lalu kita pindah ke mencari U1 ya, karena U2 nya kita udah dapat ya dari U2 nya itu kita bisa dapat dari rumus ya. U2 itu dari rumus. Jadi karena kita mau mencari kalor, jadi kita harus mencari U1 dan U2 dulu untuk mendapat delta U ya. Nah, jadi untuk mencari U1 kita harus interpolasi lagi. Tapi kali ini kita menggunakan UF ya. UF dan temperatur di tabel ada. Jadi ini kalau mau lihat sekali lagi, nah tadi kan temperatur 220 dan 230. Nah, ini di sini nih, di sini. Nah, sama kan? Oke, sama. Kita interpolasi. Kita masukkan data yang kita punya, T1 nya kita masukkan nih, T1 kita masukkan, terus kita kurangi dengan T yang suhunya rendah per T suhu tinggi dikurangi T suhu rendah. Nah, lalu kita kalikan dengan UF yang nilainya lebih tinggi itu ini dengan UF yang nilainya lebih rendah itu ini. Nah, lalu setelah udah dihitung kita tambah dengan U yang nilainya paling rendah yaitu 940,8. Nah, kalau ini dihitung dengan kalkulator, ntar hasilnya bakal menjadi
5,934. Nah tinggal kita tambah saja dengan ini 940,8, ntar dapat hasilnya 946 946,73 kilojoule per kilogram. Oke, nah lalu sebelum kita menghitung U2 kita kesini dulu, yaitu kita menghitung kualitas akhir ya. Kenapa kita menghitung kualitas akhir? Karena kalau dari soal ya kita lihat final state where the temperature is 50 Celsius derajat Celsius, itu ada saturated vapor dan liquid, saturated liquid, yang berarti fasenya kan ada dua. Nah jadi kita ingin memisah hal tersebut ya, jadi kita langsung aja bagi massa uap, kita bagi dengan massa total. Nah jadi dapat 1,5 dikali 10 pangkat min 5 negatif 5. Nah lalu kita masukkan ke rumus ini ya, U ya, kita masukkan ke rumus U. Langsung aja ke yang di sini. Jadi UF ditambah X2 dikali UG min UF. Nah UG min UF ini dapat dari mana? Dapat dari tabel A2 juga ya, kita lihat bukti aja sabar, wait. Nah ini ya, wait sebentar. Oh sorry, salah lihat, malah ngeliat yang 200 nih di sini. Nah temperatur 50 itu di temperatur 50 yaitu final state itu, nah saturated vapornya ada di 2443,5 dan saturated liquidnya itu ada di 209,32. Jadi kan tinggal dimasukin ini. Nah untuk S2 udah kita hitung, kualitas akhir udah kita hitung kan, ini kita masukkan. Terus untuk UF juga kita udah dapat nilainya UF tadi. Nah tinggal kita masukkan juga ini, jadi ntar hasilnya akan menjadi 209,3635 kilojoule per kilogram. Nah kalau udah dapat U1, U2 nih dan U1, kita langsung masukkan ke rumusnya. Kita langsung dapat delta U nya, perubahan energinya. Kita lihat energi internal, kita tinggal masukkan angka-angkanya, 209,3635 dikurang 946,73. Ntar kalau kita hitung dapat nilainya min 737,37 kilojoule per kilogram. Lalu kita gunakan rumus ini ya, Q sama dengan M dikali delta U. Nah langsung masukin saja nilainya 2000 dari total massa total dikali dengan delta U yang baru kita hitung. Nah tinggal dihitung di kalkulator, ntar hasilnya min 1474,741 kilojoule. Nah udah sekian, sudah ketemu hasilnya Q. Nah karena minus artinya kan kalornya mengalir dari dalam keluar ya. Nah itu aja sih kesimpulan dan nilainya. Terima kasih sudah menonton.